Saya juga pernah dengar itu ada istilah kontrak nikah, kesepakatan di awal, jaminan kalau nanti nggak sesuai, ya sudah dikembalikan sesuai kesepakatan di awal. Ya itu kan, ya kebanyakan manusia itu unreasonable fear. Punya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Nikahnya aja belum. Nah, penyebab unreasonable fear itu apa? Karena setiap ekspektasi itu diserahkan ke orang lain. Maksudnya gimana? Ya berarti kan dia sudah menyerahkan ekspektasi itu di orang lain, ke calon pasangannya. Yeah. Kalau kendali jaminan itu ada di dirinya, harusnya dia nggak perlu takut dong. Ketika Anda mencari, ketika mencari pasangan itu kan, kita itu kan sudah melakukan usaha-usaha tadi. Yeah. Bahkan sampai membuat kesepakatan. Yang tadi saya bilang bahwa tidak ada penjamin terbaik kecuali pasti Allah. Maka yang harus pertama kali dicari adalah yang paling baik hubungannya dengan Allah. Wong namanya nikah itu kan menyempurnakan separuh agama. Lah gimana orang disebut menyempurnakan separuh agama kalau dalam nikahnya nggak ada Allahnya sama sekali? Apa yang disempurnakan? Kan menjadikan Allah sebaik-baik penjamin. Keduanya harus punya prinsip yang sama. Ketika laki-laki saja takut, punya unreasonable fear, udahlah. Belum siap dia. Belum bisa dia pegang kendali. Ini kan makanya kenapa kalau pernikahan itu selalu disamakan dengan kapal, Mas. Dianalogikan dengan kapal ya. Laki-laki adalah nahkodanya, ya kan? Ya kan? Perempuan itu penumpangnya, yang ikut di situ. Ada nggak kru yang nggak percaya sama nahkodanya? Ya dilempar dari kapal kalau nggak percaya nahkoda. Kenapa krunya percaya sama nahkodanya? Karena dia merasa nahkodanya emang itu orang yang paling qualified. Iya. Nah, setelah Anda ini perempuan ya, di sisi perempuan ya. Setelah Anda mengqualified si laki-laki tadi, ya pasti rasa amannya, makanya bentuk rasa aman bagi setiap laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, beda sisi. Beda. Kalau laki-laki itu yang megang jaminan, yang memegang kendali. Kalau perempuan ini mengkualifikasi laki-laki yang megang kendalinya. Ini bisa nggak dia megang kendali? Jadi dari sisi testing itu saja udah berbeda gitu. Kalau kita nggak serahkan kepada Allah, ya ini nahkoda, kru nggak percaya sama mercusuar. Iya, pemberi jalannya. Nah, atau pilot dengan co-pilotnya nggak percaya sama air traffic control, nggak percaya. Standar kita nggak pakai air traffic control, percaya sama saya gitu. Repot kan? Pasti nggak setuju dong. Pramugari nggak setuju, co-pilot apalagi kan. Ini kita tuh nggak nabrak loh ini kalau nggak dikendalikan. Harus punya standar di luar mereka berdua. Lah ini yang harus selesai dulu. Oh, kita jadikan Allah penjamin yuk. Oke, Allah penjamin kita. Nah sekarang lihat ketika Allah sudah jadi penjamin, Allah punya cara kan menyusuni laki-laki, perempuan. Nah laki-laki gimana nih? Tugasnya apa? Bagaimana dia bisa disebut sebagai pemegang kendali yang terpercaya? Lalu bagaimana menjadi kru yang baik? Ketika nanti Mas Anang tadi naik motor, ya kan? Terus istri bonceng, memang kendalinya beda. Iya. Kontrolnya beda. Tapi rasa amannya pasti sama. Kecuali Anda pernah menabrakkan motor itu bersama dia. Itu beda kasus. Nah, itu maksud saya ya. Kecuali itu. Pasti akan berbeda. Nah, tapi kan nggak mungkin Anda akan nabrakkan motor kalau Anda nggak pernah naik motornya sama dia. Oh, oke. Bagaimana? Masuk tuh analoginya. Masuk. Iya. Lah, orang itu seringnya belum naik motor, takut nabrak. Nah, tadi itu. Harusnya menganalisis. Kenapa dia nggak bisa naik motor? Harus apa? Oh, ternyata belum latihan. Ya udah, ambil latihan. Oh, belum punya SIM. Ya udah, ikut tes SIM. Jadi harus jelas poin apa yang membuat dia takut. Itu harus jelas. Dia harus bisa mendefinisikan itu. Sehingga sampai akhirnya hal-hal yang menjadi ketakutan itu sudah ditambal, sudah ditutup. Sehingga dia akhirnya menjadi, ready, saya sudah naik motor nih. Kamu naik belakang. Aku udah lulus sertifikasi, sudah punya SIM maksudnya. Aku sudah ngerti bagaimana motor itu, cara mengoperasikannya. Saya juga tahu bagaimana jalannya, kayak apa. Safe nggak? Iya. Siapapun yang diajak pasti mau. Iya. Nah itu, maka jangan unreasonable fear itu dimulai dari ketika kendali diserahkan ke orang lain. Harusnya kan begitu. Oke. Jelas ya.